wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Analvian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan kali ini aku akan sharing nih hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang sering banget disepelein gitu ketika saat menggunakan skincare. Tapi sebelumnya aku mau ingatin lagi buat kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ke teman-teman kalian kalau video aku bermanfaat, supaya aku semakin semangat nih ngembangin channel aku, oke? Nah, daripada berlama-lama mending kita lanjut. Oke, jadi aku sebelumnya kan udah share tuh apa aja sih kesalahan yang dilakukan bagi pemula ketika akan atau ingin menggunakan skincare pertama kali. Tapi bedanya dengan video aku kali ini, itu aku akan sharing atau aku sudah ngerangkum nih hal-hal sepertinya yang sangat simpel atau jarang banget diperhatikan ketika saat menggunakan skincare bagi pemula ataupun yang sudah lama banget berkecimpung skincare atau menggunakan skincare gitu kan. Jadi yang paling pertama itu adalah memperhatikan kebersihan. Jadi banyak banget nih yang menyepelekan hal sekecil ini gitu. Jadi ketika kita akan menggunakan skincare, contoh rutin pagi atau rutin malam, kita tidak memperhatikan kebersihan tangan kita, contoh seperti itu. Yang pertama, kita nggak memperhatikan kebersihan tangan kita, ya udah kita sebelumnya lupa banget atau udah sih tangan aku udah bersih gitu, padahal kita sebelumnya nggak mengetahui tangan kita kotor atau bagaimana, sehingga ketika kita menggunakan skincare tanpa mencuci tangan sebelumnya, ya udah kita membawa kuman baru, bakteri baru, akhirnya menambah permasalahan di kulit kita gitu kan. Jadi produk yang kita pakai tidak bekerja secara optimal dan akhirnya kita membawa bakteri baru, ya menambah permasalahan di kulit kita juga gitu, permasalahan baru di kulit kita, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, kita suka tidak memperhatikan kebersihan aplikator yang akan kita pakai di produk kita. Nah, contohnya seperti moisturizer kan kebanyakan tuh berbentuk wadah gitu kan. Ada produk yang memang menyediakan, brand-brand menyediakan di produknya itu ada aplikator, tapi ada beberapa juga brand yang tidak menyediakan aplikator ketika barang itu sampai di tangan kita gitu kan. Jadi akhirnya kita menggunakan tangan kita juga nggak tahu kan sebelumnya kita sudah memakai produk yang lain gitu kan. Akhirnya kita menggunakan dengan tangan kita atau aplikator yang tidak bersih, tangan kita bercampur dengan produk yang lain, akhirnya produk tadi bisa terkontaminasi, kemudian nambah bakteri baru atau kuman baru juga di kulit wajah kita. Nah, itu juga sebenarnya yang sering jarang banget diperhatikan sama kita para pengguna skincare. Nah, yang kedua, harus memperhatikan masa kadaluarsa produk atau PAO dari produk itu. Jadi PAO itu maksudnya adalah jangka waktu tenggang ketika produk itu setelah dibuka. Ini sering banget, banyak banget orang yang menyepelekan hal seperti ini sih, padahal simple banget gitu kan. Contohnya, aku pernah banget ketika aku memakai produk A gitu kan, setelah dibuka itu jangka waktunya itu diberikan sekitar 1 bulan atau 1 bulan 2 minggu itu harus habis gitu kan, harus habis. Tapi karena aku harus mau mencoba produk yang lain, akhirnya produk yang A ini ya udah aku diamin dulu gitu kan, nggak aku lanjut, aku pakai produk lain. Tapi aku tidak memperhatikan PAO dari produk A ini. Jadi setelah aku memakai produk yang lain dan habis, aku berniat untuk memakai produk A lagi, dan tanpa aku sadarin banget PAO-nya itu sudah melewati masa tenggangnya, dan akhirnya aku pakai. Yang pertama yang aku dapatkan itu aromanya sudah berubah. Ya udah, itu aromanya sudah berubah dan teksturnya juga udah lain. Dan yang ketiga, efeknya itu ya udah sih, aku ngedapatin kulit aku malah berjerawat dan aku nggak ngedapatin hasil yang seperti klaimnya, karena memang aku sudah melewati masa PAO-nya tadi, bukan masa kadaluarsanya. Jadi itu perlu banget diperhatikan. Produk yang sudah melewati masa tenggang tadi itu sudah tidak bekerja secara optimal, malah memberikan efek yang mungkin bisa menimbulkan iritasi atau malah semakin berjerawat atau kondisi kulit semakin memburuk. Nah, sekarang yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah urutan skincare. Karena kalau salah-salah dari urutan skincare, akhirnya skincare-nya nggak akan bekerja atau skincare-nya malah produknya itu nggak sesuai klaimnya. Jadi akhirnya kalian akan menyalahkan produk itu. Padahal mungkin sebenarnya produk itu udah bagus banget, tapi karena kalian yang nggak sesuai memakainya sesuai anjurannya atau urutannya, ya udah hasilnya tidak akan optimal. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, banyak banget sampai sekarang itu yang melupakan sunscreen. Kenapa? Karena sebenarnya sunscreen itu simple banget ya. Karena ya udah sih, aku pagi cleanser, kemudian toner, udah moisturizer. Padahal dia nggak sadar sih sebenarnya sunscreen itu perlu banget karena melindungi kulit kita dari sinar UV yang memungkinkan memberikan kerusakan di kulit wajah kita. Karena itu sebenarnya sangat penting. Nah, kalian harus juga memperhatikan tuh urutan ketika kalian memakai sunscreen, karena sering banget ya, aku juga udah coba trial errornya. Banyak banget ketika kita memakai sunscreen itu
akhirnya menimbulkan peeling up, jadi layering kita, skincare kita sebelumnya ke akhirnya terangkat lagi, ya udah sia-sia gitu kan. Jadi kita harus ngulang lagi pakai skincare dari awal gitu kan, sayang banget gitu kan. Jadi kita juga harus memperhatikan sunscreen yang akan kita pakai, teksturnya itu juga harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya itu adalah tidak memperhatikan kosmetik yang kita pakai. Nah, kita udah capek banget nih skincare pagi, siang, malam, kemudian udah berbulan-bulan, akhirnya pada suatu ketika kita ingin ada satu acara harus memakai kosmetik, jadi akhirnya kita tidak memperhatikan kosmetik apa kita pakai. Apakah kosmetik itu atau bedak itu bisa menutup pori-pori kita, tidak memberikan udara di pori-pori kita. Apakah kemudian kosmetik itu sebenarnya bisa menimbulkan efek ruam, iritasi di kulit kita, atau bahkan menimbulkan jerawat gitu. Contoh, aku pernah pakai itu satu bedak atau cushion gitu kan, yang memang setelah aku pakai cushion itu seharian itu, akhirnya setelah aku mencuci wajah, cushion itu bisa menyebabkan wajah aku tuh kemerahan, kemudian komedo banyak banget gitu, akhirnya menimbulkan jerawat kecil-kecil gitu kan. Jadi itu sebenarnya harus diperhatikan sih, apakah kita sudah benar dalam memilih kosmetik. Karena percuma aja kan kita sudah pakai skincare, hasilnya udah bagus banget, ternyata kita juga salah memperhatikan kosmetik yang kita pakai. Jadi itu sih yang paling penting juga, dan simpel itu juga yang banyak banget orang nggak memperhatikan. Ternyata memilih kosmetik itu juga penting ya saat kita juga menggunakan skincare, supaya ibaratnya sejalan nih, satu frekuensi nih, skincare kita bagus, kosmetik kita bagus, jadi wajah kita juga nggak akan rusak gitu kan, karena kosmetik yang udah kita pakai hasil dari skincare yang udah bagus ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang perlu diperhatikan adalah harus wajib mengeksfoliasi kulit. Jadi kita ini sebenarnya kulit wajah kita ini perlu banget atau wajib banget, minimal banget gitu kan, 1 bulan sekali kita harus mengeksfoliasi kulit kita, mau secara chemical ataupun fisikal, itu perlu banget mengeksfoliasi kulit kita supaya skincare, saat kita menggunakan skincare itu kayak bisa bekerja secara optimal di kulit kita yang sudah siap nih menerima formulasi-formulasi atau serum-serum yang bisa memberikan efek yang bagus buat kulit kita. Kenapa? Ketika sel-sel kulit mati kita menumpuk, kemudian tidak dieksfoliasi, akhirnya ya udah deh, skincare yang kita pakai sia-sia, tidak bekerja secara optimal, kemudian efek atau kondisi kulit yang lebih buruk lagi, karena masih banyak banget yang bisa mengganggu pori-pori kita. Jadi bisa membuat pori-pori tersumbat, kemudian akhirnya menimbulkan jerawat. Hal seperti itu yang harus diperhatikan dan simple. Jadi perlu banget kalian mengeksfoliasi kulit kalian. Nah, itu sih yang udah aku rangkum, hal-hal apa saja sering banget dilewatkan bagi pengguna skincare yang udah lama banget atau bagi pemula, ini harus diperhatikan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat, bisa menambah ilmu atau referensi kalian lagi, bisa menambah pengetahuan kalian lagi. Oh, ternyata ini perlu sih diperhatikan, ini wajib banget. Oh iya, seperti itu. Nah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.